على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat LC kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ataupun sebentar lagi kita akan menyelesaikan 3 hari pertama di bulan Ramadan ini. Ya, tidak terasa baru kemarin kita mendengarkan pengumuman sidang itsbat masuknya bulan Ramadan, ternyata sudah 3 hari bulan Ramadan itu berjalan. Ya. Jadi memang bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat cepat, ya, akan sangat cepat berlalu. Ya, jadi bilangannya terbatas, ya, 29 hari ataupun 30 hari, dan itu akan sangat cepat berlalu. Sehingga orang yang beriman, orang mukmin, orang yang berakal, yang mengetahui tentang keutamaan, kemuliaan bulan Ramadan ini, maka dia akan bersungguh-sungguh memaksimalkan, memanfaatkan bulan Ramadan ini agar tidak terlewatkan kecuali dengan memaksimalkan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu waktu yang sangat baik bagi kita untuk memaksimalkan ibadah, untuk meraup pahala yang besar di bulan Ramadan ini adalah pada malam-malam harinya. Karena memang secara realita kita bisa merasakan sendiri ataupun menyaksikan di siang hari kita masih banyak tersibukkan dengan urusan-urusan dunia, bekerja, belajar, yang pergi ke sekolah, pergi ke kantor, pergi ke pasar, ya, berbagai aktivitas keseharian kita, ya, sehingga waktu yang tepat memang adalah mengejar keutamaan bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah, yaitu dengan menghidupkan malam harinya. Ya, tema kita pada kesempatan kali ini adalah menghidupkan malam-malam Ramadan dengan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ibadah-ibadah yang terbuka lebar di depan kita untuk kita laksanakan pada malam hari di bulan Ramadan. Ya, tapi setidaknya ada beberapa amalan yang sebisa mungkin bagi kita untuk tidak melewatkannya, tidak meninggalkannya. Nah, yang pertama adalah ibadah yang bisa kita kerjakan di malam hari bulan Ramadan adalah menjalankan atau melaksanakan salat tarawih. Ini sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Ya, man qama Ramadan, barang siapa yang berdiri di malam bulan Ramadan, ya, berdiri di malam bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini dikatakan man qama ramadhana, qama Ramadan, berdiri, ya, berdiri di malam hari bulan Ramadan. Maksudnya apa? Nah, ibadah yang paling dekat, ya, dengan kegiatan berdiri, ya, itu adalah salat. Ya, jadi maksudnya berdiri di malam bulan Ramadan adalah berdiri untuk melaksanakan salat. Makanya para ulama, ya,
menjelaskan bahwa maksud daripada hadis ini qoma Ramadan itu adalah mendirikan salat tarawih, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya maksud qoma Ramadan di sini adalah salat tarawih. Ya, maka ini adalah ibadah yang salat tarawih adalah ibadah yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya, kita tahu, ya, kita menyadari, ya, dan kita memang sebagai manusia itu tidak luput dari yang namanya dosa dan maksiat. Ya, setiap kita, ya, kalau mau jujur, ya, kita penuh dengan dosa-dosa dan maksiat. Nah, orang yang menyadari bahwa dirinya dipenuhi dengan dosa, maka dia adalah orang yang paling membutuhkan yang namanya pengampunan dosa. Nah, di antara jalan atau sebab diampuninya dosa kita adalah dengan melaksanakan sholat tarawih. Melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan. Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Tapi di sini ada syaratnya. Apa syaratnya? Tadi dikatakan imanan wahtisaban. Man qama Ramadan. Barang siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, karena iman dan ihtisab, maka dia akan mendapatkan pengampunan dosa. Jadi kalau kita mau, ya, sholat tarawih kita, ya, bisa menghapuskan dosa-dosa kita, maka kita harus mengumpulkan dua syarat tadi ketika menjalankan sholat tarawih. Yang pertama iman, kita mengimani bahwa sholat tarawih ini adalah perintah, ya, ataupun anjuran tuntunan di dalam agama kita. Ya, mengimani itu, ya. Sunnah hukumnya sunnah, bukan wajib, ya. Kita harus imani ini, mengimani akan janji Allah Subhanahu wa taala ini, kemudian ihtisab, syarat yang kedua ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukannya sholat tarawih karena ikut-ikutan saja. Ya, karena teman-temannya sholat tarawih, kita ikut rame-rame ke masjid, ya. Karena saudara-saudara kita pergi ke masjid sholat tarawih, kita ikut tanpa ada menghadirkan dalam hati kita iman dan ihtisab. Maka itu tidak akan mendapatkan keutamaan ini pengampunan dosa. Jadi pengampunan dosa akan kita dapatkan kalau kita melaksanakan sholat tarawih karena iman dan ihtisab, mengharapkan pahala. Makanya, ya, ikhwas sekalian, sahabat LC sekalian, ketika nanti mau mendirikan sholat tarawih, ya, kumpulkan dua hal ini dalam hati kita, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang telah lalu, ya. Kemudian sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain keutamaan mendapatkan pengampunan dosa, sholat tarawih juga dia memiliki keutamaan yang lainnya, ya, yaitu apa? Disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Sesungguhnya siapa saja, ya, yang sholat tarawih bersama imam hatta yansarif, artinya dia sholat tarawih berjamaah bersama imam, hatta yansarif, dia mengikuti imam sampai selesai, ya, maka kutiba lahu qiyamul lailah, maka akan dicatat baginya dia, ya, pahala seperti pahala, ya, sholat semalam suntuk. Jadi ini satu hal yang sangat besar keutamaannya. Tentu kita akan sangat berat ketika kita melaksanakan sholat semalam suntuk. Apa artinya semalam suntuk? Berarti sholat tidak tidur sampai waktu malam selesai, ya, yaitu sampai waktu subuh, ya, sholat terus. Tentu ini tidak mungkin kita lakukan, akan sangat berat kita lakukan. Maka ada tips yang mudah agar kita bisa mendapatkan keutamaan itu seperti sholat semalam suntuk, tapi dengan cara yang mudah, yaitu apa? Sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Ya, ini pun harus kita jadikan pedoman kita, tuntunan kita ketika kita melaksanakan sholat tarawih,
yaitu jangan sampai kita pulang terlebih dahulu sebelum imam selesai. Ya, karena ada beberapa, ya mungkin kita bisa melihat ada beberapa orang yang tidak sholat sampai selesai, sholat tarawih sampai selesai bersama imam. Ya, misalnya dia hanya sholat, misalnya kalau imam sholat tarawihnya 11 rakaat termasuk witir, ketika 8 rakaat dan imam mau witir, dia pulang terlebih dahulu. Ya, atau 23 rakaat, ketika sudah 20 rakaat, imam mau witir 3 rakaat, dia pulang dulu. Ya, alasannya apa? Alasannya mungkin alasannya adalah dia nanti mau sholat tahajud lagi di sepertiga malam terakhir atau sebelum sahur, ya nanti mau witirnya di waktu itu. Nah, ini adalah satu praktek yang kurang tepat, karena ketika seperti itu tidak sholat sampai selesai bersama imam, dia tidak mendapatkan keutamaan seperti ini, hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Nah, padahal ikhwas sekalian, sahabat Els yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang lebih tepat adalah kita sholat bersama imam sampai selesai. Kalaupun nanti kita mau sholat tahajud, ya sebelum sahur, ya setelah tidur, maka itu masih boleh. Jadi jangan disalahpahami bahwa setelah sholat witir itu tidak boleh melaksanakan sholat sunnah lagi. Tidak. Jadi sholat witir itu ya fungsinya untuk mengganjilkan sholat di malam itu, bukan sebagai penutup. Ya, karena di dalam hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya beliau pernah menceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah sholat malam sebanyak 8 rakaat. Kemudian setelah itu beliau sholat witir 1 rakaat. Nah, setelah sholat witir 1 rakaat, ternyata beliau masih menambah lagi sholat 2 rakaat. Ini artinya masih boleh. Ya, bahkan para ulama, jumhur ulama pun telah menjelaskan hal ini tentang bolehnya sholat tahajud walaupun sudah melakukan sholat witir. Jadi itu ya yang harus dipahami. Ya, sholat tarawih keutamaannya menghapus dosa, juga dicatat semalam suntuk. Apa caranya? Sholat dengan imam sampai selesai. Jadi kalau ada imam yang sholat 11 rakaat, ikuti sampai 11 rakaat sampai selesai. Kalau ada imam yang sholat tarawihnya total rakaatnya ada 23 rakaat, ikuti sampai selesai. Nah, ini pun mungkin ada orang yang ingin sholatnya 11 rakaat tapi imamnya 2 rakaat. Dia selesai di 8 rakaat, dia pulang, ya. Kemudian dia nambahin 3 witir sendiri. Ini juga salah. Ya, jadi kalau imam 11, ikuti 11. Kalau imam 23 rakaat, ikuti 23 rakaat. Maka insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan yang besar ini. Ini amalan pertama untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, yaitu dengan melaksanakan sholat tarawih. Jangan sampai ditinggalkan, walaupun ini hukumnya sunnah, ya bukan wajib, tapi keutamaannya sangat besar. Ya, kalaupun ya terpaksa ada halangan, tidak bisa ya sholat tarawih secara berjamaah, jangan ditinggalkan walaupun itu sholat tarawih sendirian di rumah. Ya, walaupun pertama yang harus kita kejar adalah sholat tarawih bersama imam, karena tadi keutamaannya yang sangat besar sholat bersama imam. Tapi kalau terhalang, ya bisa jadi kita terhalang, ya ada sesuatu yang menjadikan kita tidak bisa sholat ke masjid berjamaah sholat tarawih. Ya, keluarga ataupun yang lain tidak ada teman untuk sholat bersama-sama, sholat tarawih, maka jangan ditinggalkan. Tetap melaksanakan sholat tarawih. Ya, demikian. Kemudian, ya, bagaimana menghidupkan malam bulan Ramadan yang berikutnya, yaitu dengan cara membaca Al-Quran. Nah, malam hari di bulan Ramadan ini merupakan malam yang spesial, malam yang istimewa untuk kita memperbanyak membaca Al-Quran. Karena ini juga dicontohkan oleh Nabi SAW, yang diriwayatkan ya, oleh Ibnu Abbas. Ya, diriwayatkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah SAW ajwadan nas." Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau, yaitu Nabi SAW, ketika memasuki bulan Ramadan,
kedermawanan beliau bertambah. Ya, Rasulullah dermawan di setiap bulan. Ketika bulan Ramadan, kedermawanannya semakin bertambah. Hina, nah dikatakan di sini, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailah min syahri Ramadan fayudarisuhu Al-Qur'an. Ya. Beliau bertambah kedermawanannya di bulan Ramadan ketika beliau bertemu dengan malaikat Jibril, dan Jibril menemui beliau di setiap malam bulan Ramadan untuk mudarasah, untuk tadarus, ya, tadarus Al-Qur'an. Jadi hadis ini secara khusus menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Jibril bertadarus Al-Qur'an di malam hari di bulan Ramadan. Oleh karena ini merupakan satu contoh bagi kita bahwa di antara cara untuk menghidupkan bulan Ramadan, malam bulan Ramadan adalah dengan membaca Al-Qur'an, dengan tadarus Al-Qur'an. Ini pun yang diikuti, ya, diteladani oleh para ulama. Ya, para ulama ketika memasuki bulan Ramadan, mereka sibuk dengan Al-Qur'an. Bahkan amalan-amalan yang lainnya, amalan-amalan sunnah yang lainnya yang biasa mereka lakukan ditinggalkan untuk apa? Untuk dialihkan kegiatannya menjadi membaca Al-Qur'an. Sibuk dengan membaca Al-Qur'an, banyak membaca Al-Qur'an. Ya, mereka yang biasa ada taklim, ada kajian hadis, ya, yang biasa mereka melakukan amalan-amalan sunnah yang lainnya, khusus malam-malam bulan Ramadan, waktu-waktu tersebut mereka gunakan untuk membaca Al-Qur'an. Ya, makanya kita pun demikian, kita meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meniru para ulama-ulama terdahulu, yaitu dengan menghidupkan malam bulan Ramadan dengan membaca Al-Qur'an. Kita buat target, ya minimalnya ya, kalau mampu ya sebisa mungkin dikejar, itu setidaknya ketika 1 bulan Ramadan ini kita bisa menghatapkan satu kali, ya. Jadi 1 hari berarti 1 juz, atau kita kalau mengkhususkan malam hari, ya berarti 1 malam itu kita kejar minimalnya 1 juz. Kalau bisa lebih, itu lebih bagus, ya. Karena kalau siang tadi kita banyak aktivitas sehingga terkadang kita terbatas waktunya, ya, terbatas kesempatannya untuk membaca Al-Qur'an. Nah, malam hari ketika waktu kita kosong, kita kejar itu untuk tilawah Al-Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an, ya, minimalnya 1 juz kalau mampu. Kalau tidak mampu karena bacaan kita masih terbata-bata, tidak bisa cepat, ya sebanyak yang bisa kita lakukan. Intinya jangan sampai malam hari kita kosong daripada membaca Al-Qur'an. Ini amalan yang kedua untuk menghidupkan bulan Ramadan. Nah, kemudian amalan yang ketiga menghidupkan malam-malam bulan Ramadan adalah dengan cara istighfar. Ya, dengan cara istighfar. Yaitu apa? Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu yang paling bagus, waktu yang paling utama untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari, yaitu di waktu-waktu sahur. Ya, di waktu-waktu sahur. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ketika Allah menjelaskan mengenai keadaan orang-orang yang saleh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mustaghfirina bil ashar. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang saleh itu adalah orang-orang yang suka, yang sering meminta ampun, beristighfar di waktu sahur. Jadi, sahabat LC kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu sahur itu, ya, selain kita persiapan untuk melaksanakan puasa atau siang di siang harinya dengan melaksanakan sahur, karena sahur itu kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan, kebaikan yang sangat banyak. Di waktu itu juga kita dianjurkan untuk membaca
ataupun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, misalnya dengan kalimat tersebut. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ketika itu, ya misalnya ibu-ibu atau anak perempuan, ya, kakak-kakak, akhwat-akhwat yang mempersiapkan masakan misalnya di waktu sahur, persiapkan itu dengan beristighfar. Sambil masak, sambil istighfar. Ya, misalnya sambil motong-motong sayur sambil istighfar, sambil menyiapkan bumbu-bumbu sambil istighfar. Nah, kita-kita yang sambil menunggu, jangan menunggu misalnya sudah bangun tapi makanan belum siap, jangan gunakan waktu itu untuk nonton. Ya, karena kita tahu memang biasanya di bulan Ramadan itu banyak stasiun-stasiun televisi yang mengkhususkan waktu sahur itu untuk menghadirkan tontonan-tontonan. Dan yang sangat disayangkan, tontonan-tontonan ini itu hanya berisi apa? Sesuatu yang melalaikan, ya, berupa humor, candaan, joget-jogetan, ya, dan lain-lain sebagainya. Itu hindari itu. Gunakan waktu sahur itu untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan digunakan untuk hal-hal yang seperti itu. Ya, istighfar, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah ciri-ciri tanda-tanda orang yang soleh. Ya, yaitu apa? Wal mustaghfirina bil ashar. Mereka orang-orang yang suka, yang senang, yang gemar beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Nah, inilah setidaknya 3 amalan yang bisa kita maksimalkan untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Ya, yaitu apa? Yang pertama, salat tarawih. Jangan ditinggalkan karena keutamaan yang besar. Yang kedua, membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, kejar khatam sebisa mungkin, khatam di bulan Ramadan ini. Bisa khatam sekali, 2 kali, 3 kali, ya, dan seterusnya sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting ada usaha, ada effort, semaksimal mungkin. Kemudian yang ketiga adalah perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Ini 3 amalan, ini bukan batasan, ya, bukan batas hanya 3 ini. Yang menghidupkan malam di bulan Ramadan itu bisa dengan berbagai macam ibadah. Apa saja, harus 3 ini. 3 ini bukan batasan, tapi 3 ini hanya sebagai gambaran saja. Setidaknya ini, ya, kita maksimalkan untuk bisa kita lakukan, ya, untuk menghidupkan malam bulan Ramadan. Nah, malam itu apa? Malam itu adalah waktu yang dimulai dari terbenamnya matahari sampai sebelum waktu fajar, sebelum subuh. Itu malam. Maksimalkan semua itu dengan berbagai. Jadi waktunya sangat panjang, ya, waktunya sangat panjang. Ya, itu saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa memaksimalkan malam-malam bulan Ramadan dengan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, berikan kemudahan, pertolongan kepada kita untuk bisa meraup pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan ini yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 'Alal ayati wadh-dhikri wa fi faydhin minal 'atri huna ramadanu madrasatun tuniru ma'athiral fikri. 'Alal ayati wadh-dhikri wa fi faydhin minal 'atri هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري، جمالا مشرقا يسري.